melihat alternatif dan fokus pada masa depan dan bukan fokus pada masa lalu ataupun saat ini. Karena coaching dimaksudkan untuk membawa seseorang mencapai tujuan di masa depan. 4 pola pikir coaching yang dibangun dan dilatih terus-menerus akan membuat paradigma berpikir coaching tertanam di dalam budaya sekolah. Baik, Bunda-Bunda, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akan dilanjutkan dengan narasumber kedua. Saya bantu kepada host. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Inggi. Untuk sesi tanya jawab kita tunda dulu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan narasumber kita yang kedua, yaitu Miss Oktaviana. Kepada Miss Okta disilahkan. Apakah mendengar suara saya, Miss Suci? Oke, sudah Miss. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, saya langsung saja untuk share screen ya, Bunda-Bunda. Apakah sudah lihat share screen saya, Miss? Oke, sudah Miss. Baiklah, perkenalkan nama saya Oktaviana, salah satu pendidik KB Kasih Maitreya. Saya akan menjelaskan tentang implementasi teknik coaching untuk peserta didik. Nah, apa sih itu coaching? Nah, coaching itu, coaching dalam konteks pendidikan anak usia dini atau yang disebut dengan PAUD adalah proses interaksi antara pendidik sebagai coach dengan anak sebagai coach yang bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan dengan optimal anak. Coach berperan sebagai pembimbing yang membantu anak menemukan untuk menemukan potensi diri, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan belajarnya. Kemudian ini adalah implementasi teknik di kelas PAUD. Teknik coaching dapat diimplementasikan dalam berbagai kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama, kita bisa memberikan pertanyaan terbuka. Nah, contohnya seperti guru, kita bisa mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong anak untuk berpikir kritis dan kreatif. Nah, misalnya, ini di kelas saya sering sebelum anak masuk ke kelas, saya biasakan anak untuk menjawab pertanyaan dari saya. Misalnya, saya sering bertanya kepada anak-anak, misalnya mata itu ada berapa ya, sehingga mereka berpikir, oh mata itu ternyata ada 2. Jadi Bagaimana suara Miss Okta? Oke, Miss. Jadi kita atau misalnya kita bisa bertanya tentang lain, misalnya seperti melatih mereka untuk berpikir kreatif dan berpikir kritis. Kemudian yang kedua itu memberikan umpan balik yang baik, yang spesifik. Nah, guru bisa memberikan pujian atau masukan yang konkret dan terkait dengan perilaku atau hasil kerja anak. Nah, misalnya yang dimaksud ini yaitu pada saat anak berkegiatan, kita sebagai wali kelas nih ya, kalau anak sudah menyelesaikan sesuatu seperti menghasilkan sesuatu karya, kita sebagai guru harus dapat memberikan suatu pujian kepada anak, misalnya, wah hebat ya, wah good, sehingga anak merasa lebih percaya diri, wah ternyata saya ini bisa ya. Jadi kita tidak memutuskan agar mereka tidak merasa mau pantang menyerah gitu. Terkadang kan tidak semua anak kan sama kan, dimana kalau dengan pujian ini anak akan merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan hasil kerjanya. Kemudian yang ketiga itu memberikan kesempatan untuk bereksplorasi. Nah, guru bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak untuk mencoba hal-hal baru. Nah, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman
menyediakan berbagai alat bahan di kelas, sehingga anak-anak pun dapat memilih apapun yang mereka ingin berkegiatan, seperti melatih mereka untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, coaching itu pentingkah? Nah, mengapa coaching penting untuk anak usia dini? Nah, pada usia emas ini, otak anak berkembang sangat pesat. Coaching memberikan stimulasi yang tepat untuk mendukung perkembangan otak dan membantu anak untuk membangun fondasi yang kuat untuk masa depannya. Nah, berikut beberapa alasan mengapa coaching ini sangat penting. Yang pertama, untuk meningkatkan rasa percaya diri anak. Seperti yang tadi saya katakan, di mana kita harus memberikan suatu pujian itu untuk melatih rasa kepercayaan diri mereka. Nah, anak pun akan merasa mereka tuh bisa dan mampu untuk menyelesaikan sesuatu. Kemudian yang kedua, membangun keterampilan sosial emosional. Nah, di sini anak bisa belajar mengenali dan mengelola emosi, berinteraksi dengan teman sebaya, dan bekerja sama. Nah, salah satu contohnya yaitu kita bisa membuat kegiatan yang dapat berinteraksi dengan teman sebaya, seperti secara berkelompok, sehingga mereka saling bekerja sama antara satu dan lainnya. Kemudian yang ketiga ini meningkatkan motivasi belajar. Nah, anak bisa menjadi lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar hal-hal baru. Yang keempat, membentuk karakter. Nah, anak bisa belajar nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerjasama, dan empati. Di mana implementasi coaching ini kita bisa melatih seperti rasa tanggung jawab, rasa kerjasama, dan empatinya. Kemudian ini adalah implementasi teknik coaching di kelas PAUD. Nah, contoh penerapan coaching dalam berbagai kegiatan. Ini salah satu teknik saya mengimplementasikannya di kelas saya ya bunda-bunda. Yang pertama itu yaitu saat bermain balok, di mana kita sebagai guru kita bisa bertanya kepada anak seperti, kamu sedang membangun apa yang bagus sekali ya, bagus sekali. Nah, coba ceritakan tentang bangunanmu. Nah, di sini kita memberikan pertanyaan terbuka untuk dapat merangsang otak anak untuk bercerita dan berpikir. Nah, tentunya anak pasti membuat balok itu seperti membangun sebuah rumah, dan kita terus memancing mereka agar mereka dapat bercerita dan berpikir, oh ternyata mereka bukan hanya main saja, namun mereka dapat bercerita dari awal seperti bentuk ataupun warna-warnanya dari balok tersebut. Nah, contohnya ini, misalnya Hailin sedang menjadi dokter ya. Nah, apa yang sedang kamu Hailin lakukan? Nah, di sini kita mendorong anak untuk menjelaskan perannya seperti apa. Misalnya, di kelas saya ada mengajarkan anak untuk bermain peran menjadi dokter, di mana anak menjaga dan merawat diri anak dengan melalui media boneka, seperti menjaga kesehatan badan, gigi, dan kuku. Kemudian seluruh badannya, seperti mencuci rambut, dan lain sebagainya. Nah, saat makan, kita juga bisa mendorong anak untuk merangsang dan bercerita dan berpikir. Seperti kita bisa Delin suka makan sayur wortel ya. Nah, kita bisa mengucapkan hebat. Nah, sayur itu penting untuk tubuh kita agar kuat. Nah, kita harus memberikan penguatan positif, terutama di kelompok bermain ya. Ada anak-anak yang masih belum dapat mengucapkan wortel ini enak. Nah, kita sebagai guru yang harus memberikan penguatan positif kepada anak. Seperti, wortel ini enak loh, ini sehat untuk kesehatan mata. Sehingga mereka merasa, oh jadi termotivasi, jadi mereka lebih bersemangat untuk makan. Terkadang kan anak di kelas saya terutama tidak banyak yang suka sayur ya bunda-bunda. Dengan kita memberikan penguatan positif ini, ada hasilnya anak ada mau makan wortel. Kemudian kita bisa bilang, coba Rainer gunakan sendok sendiri untuk makan nasi. Nah, terkadang ada anak-anak ya makan nasi, dia harus tunggu gurunya suap. Jadi kita sebagai guru ini kita harus memberikan sebuah tantangan untuk mengembangkan keterampilan mandiri salah satunya. Seperti, Rainer, kamu
Rainer makan sendiri ya. Nah, kita kasih ajarkan pegang sendoknya seperti apa, sehingga kita latihkan mereka setiap hari, lama-kelamaan pasti akan muncul hasilnya. Dan kita juga harus memberikan sebuah pujian, kamu pasti bisa, dan kamu pasti bisa melakukannya. Sehingga anak pun merasa mereka percaya diri kalau mereka itu bisa. Ini adalah beberapa contoh dokumentasinya, seperti tadi kegiatan bermain peran. Nah, ini salah satu contoh anak saya, dia bermain peran menjaga kesehatan tubuh seperti cuci rambut. Nah, yang kedua ini menjaga merawat kebersihan gigi. Dan yang ketiga ini seperti dia tidak suka makan sayur, namun dengan kita memberikan sebuah pujian, lama-kelamaan anak tersebut akan mau makan sayurnya. Kemudian yang keempat ini bermain menyusun balok. Nah, kita di sini saya melatih anak untuk dapat bercerita dari awal mereka membentuk rumah tersebut. Kemudian yang kelima, ini dia membuat sebuah kereta api. Nah, di sini kita bisa memberikan sebuah tantangan. Nah, bagaimana Rainer kalau kereta apinya itu semua warna hijau. Nah, kemudian anak itu melihat, oh iya ya, tapi kita harus memberikan sebuah pujian kepada anak. Rainer pasti bisa. Nah, membuat kereta api warna hijau pasti cantik. Kemudian ini adalah dokumentasi ke-6 ini. Dia pun langsung melakukan dan merubahnya kereta apinya yang awalnya berwarna-warni seperti oranye, kuning, hijau, dan dia ubahlah menjadi warna hijau. Nah, prinsip-prinsip penting yang perlu diingat yaitu yang pertama, fokus pada proses, bukan hasil. Karena lebih penting untuk mengamati bagaimana ada anak berpikir dan belajar daripada hasil akhirnya. Terkadang kita lebih ke hasilnya ya. Sebenarnya perjuangan anak itu yang harus kita nilai. Dari awal mereka tidak bisa sampai bisa. Itu adalah perjuangan anak yang akan kita nilai. Nah, bukan hasilnya ya bunda-bunda. Kemudian yang kedua itu berikan pertanyaan terbuka. Nah, kita bisa ajak anak untuk berpikir kritis dan kreatif dengan mengajukan pertanyaan yang tidak hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Misalnya, kita di lapangan morning activity. Sebelum masuk ke kelas, kita bisa membariskan anak dan memberikan sebuah pertanyaan pemantik kepada anak sebelum memasuki kelas. Dan terus kita latih setiap hari, itu akan melatihkan anak untuk dapat berpikir kritis dan kreatif. Kemudian yang ketiga, buat suasana yang menyenangkan. Nah, kita bisa ciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar anak merasa bebas bereksplorasi. Di mana di sini kita bisa menyediakan berbagai media yang beragam sehingga anak dapat bereksplorasi apa yang mereka mau dan apa yang mereka inginkan. Sehingga munculnya anak dapat bereksplorasi sesuai keinginan mereka masing-masing. Nah, kemudian yang ini pada saat anak sudah menyelesaikan kegiatan, kita sebagai guru kita harus dapat memberikan pujian atas hasil yang telah anak buat sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri anak dalam berkegiatan di kelas. Nah, seperti yang awal tadi saya katakan, pada saat anak selesai berkegiatan, kita minimal kita bisa memberikan pujian, wah hebat sekali, atau memberikan tos atau cas, sehingga anak pun merasa, wah mereka itu bisa. Jadi ingin mereka lebih bersemangat lagi, kita memberikan sebuah pujian. Kemudian ini adalah kesimpulan saya. Coaching adalah pendekatan yang sangat efektif untuk mendukung perkembangan optimal anak usia dini dengan memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat. Kita dapat membantu anak tumbuh menjadi individu yang percaya diri, kreatif, dan mandiri. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf. Saya serahkan langsung ke host kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kedua narasumber kita yang telah memaparkan materi pada siang hari ini tentang implementasi teknik coaching untuk peserta didik di PAUD. Untuk Bapak Ibu, untuk link absensi sudah ada di kolom komentar ya Bapak Ibu, silakan diisi. Oke, selamat datang
kepada Ibu Indah Nurmal Lasari. Selamat datang kepada Ibu Yeni Lestari dan selamat datang kepada Artiana Yuseda Paut Kasih Indai. Selamat datang Ibu, selamat datang Bapak AM Zulkifli. Oke, selamat datang semuanya yang mengikuti webinar pada siang hari ini. Untuk sesi tanya jawab, kita buka terlebih dahulu 3 sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Untuk yang ingin bertanya disilahkan tentang materinya, yaitu tentang implementasi teknik coaching untuk peserta didik di PAUD. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ditanyakan? Mengingat waktu, kita buka 3 sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Yaitu tadi tentang implementasi teknik coaching untuk peserta didik di PAUD. Coaching merupakan proses kolaborasi antara coach dan coach dengan cara mengajukan pertanyaan kepada coach sehingga bisa mendapatkan penyelesaian atau permasalahan diri. Untuk Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Wah, luar biasa ya. Tidak ada yang ingin ditanyakan ya Bapak Ibu? Ya, Miss Mega, raise hand, Miss. Oh, Miss Mega, disilakan Miss Mega. Baik, tes apakah suara saya terdengaran, Miss Suci? Oke, sudah Miss, silakan. Izin bertanya ya, Miss. Cara kita itu meningkatkan percaya diri itu pada anak. Ada Maaf, Miss Mega, suara Miss Mega pelan, Miss. Suara Miss Mega tidak kedengaran, Miss. Maaf Miss, suara Miss Mega tidak terdengar Miss. Halo Miss Mega, apakah terdengar suara saya? Oke, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin suara Miss Mega jaringannya kurang bagus. Halo Miss Suci. Ya, Miss Mega. Maaf Miss Suci pakai punya HP Miss Usna, Miss Suci. Oke, boleh. Kendala jaringan. Miss Suci, aku suara saya terdengar Miss Suci? Ya, terdengar, sangat terdengar Miss Mega. Baik. Gini Miss, ada anak saya temui kan, dia rasa percaya dirinya itu kurang gitu Miss. Di saat dia menampilkan baik gerak dan lagu, tapi dia tak mau bergerak gitu, malah dia malu-malu gitu. Bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk meningkatkan rasa percaya diri pada anak tersebut gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Mega untuk pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh kedua narasumber kita ya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ditanyakan?
Ibu Bapak yang ada di Zoom, yang sudah hadir di webinar ini dengan Bapak AM Zulkifli. Bagaimana Bapak Ibu Artiana Yuseda, Ibu Indah Nurma Laila Sari, atau Ibu Yeni Lestari, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita, yaitu implementasi teknik coaching untuk peserta didik di PAUD? Saya mau tanya, Miss Suci. Oke, boleh, Miss. Saya mau tanya, apa Ya. bedanya coaching sama bimbingan konseling? Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama Miss Nida. Coaching atau Oke, untuk satu lagi pertanyaannya, Bapak Ibu, kita baru menemukan 2 pertanyaan. Untuk kedua narasumber kita, apakah siap untuk menjawab? Siap untuk menjawab dari salah satu pertanyaan dari Miss Mega ataupun Miss Isnida? Miss Suci, saya mencoba untuk menjawab ya. Oke, Miss Okta, silakan menjawab. Pertanyaan dari Miss Mega, bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri anak ya? Kita bisa memberikan pujian sih ya, apalagi terutama anak PG. Kita bisa memberikan pujian. Terkadang anak tuh diajak nari kan di kelas itu anak lebih semangat, tapi kemudian di luar lapangan tuh anak tidak mau nari. Kita bisa memberikan pujian dulu sebelum hari sebelumnya kita bisa mengatakan bahwa besok kita akan kita akan menari di depan ya. Nah, anak ini harus nari loh. Nanti kita bisa memberikan sebuah semangat kepada anak sehingga anak-anak pun merasa apalagi anak-anak PG pasti mereka lebih merasa bersemangat ya Miss ya. Kemudian kita bisa kita berikan sebuah kita misalnya tadi Miss Mega kan ajak nari tuh. Nah, kita bisa mengajarkan latihan gerak dan lagu itu yang sesuai dengan kemampuan anak. Nah, terkadang kita tidak boleh salahkan anak kalau anak itu tidak mau nari. Tapi lagunya ini tidak sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga mereka pun merasa, oh iya ya lagu ini terlalu, gimana ya, mungkin terlalu cepat, jadi mereka tidak bisa mengikuti, terutama ini di PG ya, Miss. Mungkin hanya itu saja pertanyaan dari Miss Mega, Miss Suci. Oke, bagaimana Miss Mega atas jawaban dari Miss Okta? Miss Mega, suaranya tidak ada. Ya, Miss Suci. Berarti intinya kita sebagai pendidik harus banyak memberikan pujian kepada anak. Terus jika beri pujian nih, terus jika anak itu pasti meningkat rasa percaya dirinya gitu. Soalnya Maaf Miss Mega, suara Miss Mega terputus-putus. Boleh diulangi kembali? Kan kita memberikan pujian nih kepada anak. Oh, kamu hebat ya hari ini ya, gini-gini ya. Tapi itu apakah berlangsung rasa percaya dirinya itu meningkat? Maksudnya itu apakah pujian itu sering dilakukan atau pas pada saat pas kan aja gitu. Biar kadang anak-anak ini kalau kita kasih pujian terus kan dia merasa memang pujian, tapi kita sebagai pendidik itu tidak boleh juga sering ngasih pujian. Kalau menurut saya sebenarnya anak-anak itu kita dianjurkan untuk meningkatkan diri dia gitu kan. Jadi gimana sih sebagai pendidik itu biar dia percaya diri gitu. Pujian itu apakah sering-sering atau sesekali gitu. Oke, Miss Mega kok nggak mau lihat kita ya, Miss Suci ya? Lihat lampu terus ya. Lihatlah kami Miss Mega, usah lihat lampu terus. Mungkin dapat inspirasi dari lampu kelas mungkin. Di atas lampu itu ada pertanyaan-pertanyaan ya Miss Mega.
langsung ada cahaya gitu ya. Oke, aku Miss Okta atau Miss Inggi, apakah bisa menjawab pertanyaan dari Miss Mega? Baik, Miss Suci, saya sedikit menambahkan dari pertanyaan Miss Mega nih, apakah hanya pemberian pujian atau penghargaan saja nih untuk anak? Jadi untuk meningkatkan rasa percaya diri anak itu tidak hanya pujian saja, boleh kita terus berikan semangat untuk anak didik kita. Misalnya nih, tadi ada di dalam pada saat kegiatan menari ya Miss Mega ya. Ada juga saat kegiatan anak kita di PAUD itu kan bermain game tuh Miss Mega. Ada tuh terdapat beberapa anak kita yang dia belum bisa atau dia tidak percaya nih kalau dia mampu melakukan games tersebut. Nah, kita sebagai guru terus memberikan semangat dan berikan kesempatan kepada anak didik kita itu untuk berkontribusi. Terus memberikan anak didik kita itu agar dia dapat melakukan game tersebut. Kita support terus, kita kasih bantu. Terus kalau dia tidak percaya diri nih dalam melakukan game itu, kita sebagai guru boleh mendampingi anak kita itu. Misalnya, Cayo, coba kamu bisa, coba dulu. Dicoba dulu, baru tahu bagaimana untuk menyelesaikan sebuah games yang dia hadapi. Mungkin itu saja Miss Mega yang dapat saya tambahkan. Boleh berikan semangat, support, terus berikan kesempatan kepada anak itu untuk terus mencoba. Lama-kelamaan nanti anak kita muncullah rasa percaya diri yang ada pada dirinya Miss Mega. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan sedikit Miss Mega. Terima kasih. Oke, bagaimana Miss Baik. mengerti? Untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari Miss Isnida, apa bedanya coaching atau bimbingan konseling? Apakah apakah Miss Okta atau Miss Inggi siap untuk menjawab? Sebentar ya Miss Suci. Oke, boleh Miss Suci. Oke, boleh Miss. Kita buka satu sesi tanya jawab lagi ya Miss. Sambil menunggu Miss Inggi sama Miss Okta menjawab, kita buka sesi tanya jawab satu lagi ya. Bagaimana Bapak Ibu? Wah, luar biasa ya Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan lagi atau bagaimana? Apakah sudah paham dengan materi tentang implementasi teknik coaching untuk peserta didik ini? Oh, ini ada Miss Devi. Ingin bertanya, izin bertanya Bunda, apa saja skill yang harus dimiliki oleh coach agar coaching berjalan dengan efektif? Oke, kita tunggu ya kedua narasumber kita. Apakah sudah siap untuk menjawab? Baiklah, saya akan mencoba menjawab yang Suci. Oke, Pertanyaan boleh. dari Miss Nida, yaitu apa bedanya coaching sama bimbingan konseling? Menurut saya, coaching ini lebih berfokus pada tujuan atau lebih berfokus pada pengembangan keterampilan dan peningkatan potensi anak. Nah, sedangkan bimbingan konseling ini adalah lebih berfokus pada pemecahan masalah dan lebih berfokus pada pemahaman dan dukungan emosional. Seperti kita bisa membantu mengatasi tantangan emosional seperti kecemasan atau misalnya ada anak tuh kesulitan berinteraksi dengan teman-temannya. Mungkin hanya itu saja. Mana tahu ada tambahan dari Miss Inggi ya, Miss? Oke, terima kasih Miss Okta. Bagaimana Miss Inggi atas pertanyaan tentang bedanya coaching atau bimbingan konseling? Baik, terima kasih Miss Suci. Saya sedikit menambahkan bedanya coaching dengan bimbingan konseling. Nah, coaching dengan bimbingan konseling ini sama-sama berbagi atau kita tuh mengetahui nih permasalahan
yang ada pada orang yang ingin kita dampingi. Nah, untuk coaching ini lebih ke kita lebih merasakan langsung pada apa yang dirasakan oleh coach kita tadi atau yang kita dampingi tadi. Misalnya kita pada peserta didik kan, apabila peserta didik kita dapat masalah, misalnya di PAUD itu ada kendala anak kita tidak bisa atau dia tidak bisa atau dia pergi ke sekolah nih jarang mandi nih. Kadang kita dapatkan anak murid kita ini kedapatan ada yang pergi ke sekolahnya itu tidak mandi. Nah, kita sebagai guru itu boleh berbicara, mengajak anak murid kita itu untuk kenapa anak kita tuh ke sekolahnya itu jarang mandi, apa di rumah itu apa kendalanya, apa permasalahannya, begitu. Kalau untuk di bimbingan konseling itu sendiri lebih itu sifatnya lebih apa ya, lebih serius lagi dalam menghadapi masalahnya itu kita langsung memberikan solusi ataupun memberikan nasihat kepada anak didik kita. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan, Miss. Oke. Baik, terima kasih. Miss Inggi, untuk pertanyaan selanjutnya dari Miss. Belum, Miss, belum puas. Oh, maaf, belum puas katanya. Mau minta contoh kasus gitu. Contoh kasus yang kalau coaching itu di PAUD, contoh kasus bimbingan konseling di PAUD dan coaching gitu. Tadi kan kalau nggak salah lebih ke, Miss Okta bilang kalau nggak salah tadi bilang kalau bimbingan konseling itu lebih ke sosial itu kan. Berarti kalau tadi Miss Inggi sebutkan kalau coaching itu yang seperti yang tidak mandi gitu. Jadi seperti ada sedikit bertolak belakang ya, Miss. Jadi sebenarnya tuh yang biar kita bisa jelas gitu, saya mau minta contoh boleh? Oke, Miss Isnida kurang puas dengan pertanyaan dari Miss Okta atau Miss Inggi ya, Miss. Miss Isnida minta contoh, Miss. Bagaimana Miss Okta atau Miss Inggi? Suaranya tidak terdengar, Miss Inggi. Sebentar ya, Miss Suci. Oke. Untuk Bapak Ibu yang ada yang sudah bergabung di webinar pada hari ini, apakah ada yang ingin ditambahkan dari jawaban-jawaban dari kedua narasumber kita? Sambil menunggu narasumber kita menjawab pertanyaan dari Miss Isnida. Selamat datang kepada Indah Nurma. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan jawaban? Miss Suci, Ya, oke. saya coba untuk menjawab ya, Miss Suci ya. Maaf, Miss Okta, suaranya. Tes, Miss, apakah dengar suara saya? Oke, mungkin jaringan saya ya, Miss. Oke, contoh kasus coaching itu yang sering kita temukan nih seperti anak itu sulit berpisah dengan orang tuanya. Nah, seperti anak masuk nih dia tidak mau orang tuanya itu harus di sampingnya. Jadi dia tidak mau kalau orang tuanya itu pulang. Kalau orang tuanya itu sembunyi sedikit, anak tuh pasti merasa gimana gitu. Jadi sehingga rasa sulit berpisah dengan orang tua itu sangat susah. Nah, seperti menangis ataupun ya. Itu contoh salah satu kasusnya, Miss. Mungkin ada tambahan dari Miss Inggi. Oke.
Bagaimana Miss Inggi? Apakah ada yang ingin ditambahkan jawaban dari Miss Okta? Untuk saya itu dulu ya Miss ya, boleh mana tahu dari bunda guru yang lainnya bisa berbagi contoh kasus yang ditemui di sekolahnya masing-masing. Oke, bagaimana Miss Isnida atas jawaban dari Miss Okta tadi? Baik, Miss. Terima kasih. Saya rasa cukup. Makasih, Miss. Oke, terima kasih Miss Isnida. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan dari Miss Devi. Apa saja skill yang harus dimiliki oleh coach agar coaching berjalan dengan efektif? Apakah sudah siap menjawab kedua narasumber kita? Baik, terima kasih Miss Suci. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Miss Devi. Apa saja nih skill yang harus dimiliki oleh coach agar coaching berjalan dengan efektif? Salah satunya adalah kita harus menjadi pendengar yang baik. Jadi kita tidak hanya melihat saja, namun kita harus mendengarkan seluruh apa yang ada menjadi permasalahan di coaching kita rasakan. Kemudian kita harus hadir secara utuh saat proses berjalannya percakapan antara coach dan coaching tersebut. Mungkin itu saja, Miss Suci. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Inggi. Apakah ada yang ditambahkan? Miss Okta, apakah ada ditambahkan pertanyaan dari Miss Devi? Baiklah, saya ada sedikit tambahan dari Miss Inggi ya. Salah satunya itu kita harus dapat mampu bertanya dengan efektif. Nah, kita harus dapat memberikan pertanyaan yang baik dan yang membantu anak untuk menemukan solusi sendiri. Kita dapat seperti memberikan pertanyaan yang dapat menggali pemikiran mereka sehingga mereka dapat berpikir kritis. Mungkin hanya itu saja, Miss. Oke. Bagaimana Miss Devi? Apakah jelas jawaban dari Miss Okta sama Miss Inggi? Terima kasih, Oke, terima kasih Miss. Selamat datang kepada Ibu atau Bapak Rilmi C15. Selamat bergabung di webinar kita yaitu tentang implementasi teknik coaching untuk peserta didik di PAUD. Untuk ibu-ibu atau bapak-bapak, apakah ada yang ingin ditambahkan? Oke, mengingat waktu ya, Miss, kita diberikan waktu 1 jam untuk webinar pada hari ini. Selamat datang Bapak AM Zulkifli. Selamat datang kepada Ibu Indah Nurma Lailasari. Atau selamat datang kepada Ibu Artiana Yuseda Paut Kasih Indai. Apakah Ibu dan Bapak ada yang ingin ditanyakan atas materi tentang implementasi teknik coaching untuk peserta didik di PAUD? Oke, waktunya masih ada ya Bapak Ibu? Boleh? Makasih Bun, kalau dari podcast Indai tidak ada, sudah jelas. Oke, terima kasih Bu. Untuk yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Kita tambah lagi 2 sesi tanya jawab lagi ya.
Kita masih ada waktu 15 menit lagi ya, Bapak Ibu. Ini Miss Suci, boleh saya bertanya, Miss? Oke. Ini Miss siapa ya? Yang bertanya. Saya Oh, Miss Miss Debbie. Debbie. Ya, silakan Miss. Izin bertanya mengenai coaching ini. Bagaimana kita menerapkan coaching untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, mungkin khususnya anak-anak yang memiliki hambatan dalam bicara. Nah, jadi bagaimana kita melakukan coaching kepada anak tersebut? Mungkin itu saja dulu, Miss. Terima kasih. Oke. Nah, kita buka satu lagi sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Waktu kita masih ada 15 menit. Ibu Siti, izin bertanya, Bu. Oh, boleh, boleh. Kita tunggu ya pertanyaannya, Ibu Siti. Oke, Ibu Siti bertanya, kira-kira apa manfaat dan tujuan untuk dari coaching bagi guru dan peserta didik? Oke, untuk kedua narasumber kita, apakah siap untuk menjawab dua pertanyaan yang sudah ada? Pertanyaan dari Ibu Siti, kira-kira apa manfaat dan tujuan untuk dari coaching bagi guru dan peserta didik? Miss Suci, saya akan menjawab pertanyaan dari Miss Debbie terlebih dahulu ya, Miss. Boleh, Miss, silakan. Tadi pertanyaannya bagaimana menerapkan coaching untuk anak yang memiliki hambatan bicara ya, betul ya, Miss? Pertanyaannya? Ya, Miss. Menurut saya kita lakukan pengamatan observasi terhadap cara anak berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Kita pahami dulu tingkat kemampuan dan hambatan yang mereka miliki dulu. Nah, kita seperti kita bisa berkolaborasi dengan mereka untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai kebutuhan spesifik anak. Dan yang kedua itu kita bisa membangun hubungan yang aman. Nah, kita bisa ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, di mana anak bisa merasa dihargai dan didengar. Terkadang anak yang memiliki hambatan bicara ini, mereka ingin mengungkapkan sesuatu, namun mereka belum dapat mengungkapkannya. Terkadang anak itu bisa melalui seperti menangis, seperti berteriak sendiri, itu sudah termasuk mereka itu ingin mengungkapkan sesuatu. Nah, kita harus dapat menciptakan ruang yang nyaman dan kita bisa mendengar apa saja, melihat teman-teman itu. Maaf, Sokta, suaranya putus-putus. Apakah dengar suara saya, Miss? Oke, Miss. Bagaimana, Miss Okta? Kemudian kita bisa Silakan, Miss Okta. Saya tadi mendengar sampai melakukan observasi gitu. Suara saya, Miss? Apakah terdengar dengan jelas? Maaf Miss Okta, masih terputus-putus suara Miss Okta. Boleh pinjam HP teman dulu Miss Okta untuk menjawab pertanyaannya Miss Okta. Siapa ya? Pakai HP Miss Okta?
Bagaimana? Tes, Miss. Tes, Miss. Apakah terdengar suara saya, Miss? Apakah terdengar suara saya, Miss? Oke, sudah, Miss. Em, Saya ulang dari awal ya, Miss. Saya Yang ulang dari pertama awal ya, itu, Miss. Yang pertama kan itu kita lakukan pengamatan observasi terhadap anak. Nah, dengan dengan cara anak berkomunikasi dan dengan berinteraksi dengan lingkungan. pahami Kita dulu pahami dulu tingkat tingkat kemampuan dan hambatan yang mereka hadapi. Salah satunya hambatan dalam berbicara. Kemudian yang kedua itu kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di mana anak akan merasa dihargai dan didengar. Nah, anak yang memiliki hambatan untuk berbicara ini terkadang mereka ingin sesuatu nih, misalnya anak itu mau minum. Nah, mereka melihat teman-temannya itu minum, namun mereka tidak bisa mengungkapkan kalau mereka tuh mau minum, entah dengan cara dia menangis ataupun dengan cara dia mengodekan kita seperti merengek ataupun lain sebagainya. Jadi kita harus amati dulu mereka tuh mau apa sih. Jadi kita harus dapat mendengar apa yang mereka mau. Kemudian kita bisa dalam kegiatan belajar kita bisa menggunakan alat bantu seperti alat bantu visual seperti gambar, simbol atau kartu untuk membantu anak mengekspresikan diri. Belum tentu anak yang mengalami hambatan bicara ini mereka tidak dapat mengenal simbol-simbol. Terkadang anak masih mengeluarkan suara, misalnya A. Mereka terkadang kita latih terus anak itu untuk bicara sesuatu, tapi kita bisa menggunakan alat bantu seperti simbol alfabet dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu saja, Miss. Oke, bagaimana jawaban dari Miss Okta, Miss Devi, Miss Debbie? Makasih, Miss. Oke. Miss Suci, kalau misalnya tidak ada lagi, kita bisa tutup. Apa, Miss? Kalau Maaf, sudah Miss. tidak ada lagi, kita tutup webinarnya, Miss. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi, Miss, dari Ibu Siti. Oke, boleh, silakan. Pertanyaan dari Ibu Siti, kira-kira apa manfaat dan tujuan dari coaching bagi guru dan peserta didik? Untuk kedua narasumber, apakah sudah siap untuk menjawab? Baik, terima kasih Miss Suci. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Siti. Apa manfaat dari coaching bagi guru dan peserta didik? Manfaatnya salah satunya adalah untuk bersama-sama kita sebagai pendidik dan peserta didik itu mencari solusi bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh anak didik kita itu agar terselesaikan dan anak didik kita dan anak didik kita itu tidak merasa tidak ada yang dipercayanya di sekolah. Jadi anak-anak kita bisa menceritakan atau anak murid kita itu bisa berbagi apa yang mereka rasakan sehingga kita sebagai guru juga dapat merasakan dan dan memberi solusi bagi permasalahan yang anak didik kita itu hadapi. Mungkin itu saja ya, Miss. Terima kasih. Bagaimana Miss Debbie atas jawaban dari Miss Inggi? Apakah sudah puas atas jawabannya? Miss Debbie, apakah ada tambahan? Suci, itu pertanyaan dari Ibu Siti tadi ya. Oke, maaf. Maaf, Miss Debbie. Bagaimana Ibu Siti atas jawaban dari Miss Inggi?
Saya kurang fokus, Miss, karena Miss Devi dari tadi senyum-senyum aja di Zoom. Oke, kata Ibu Siti, terima kasih atas jawabannya. Oke, selamat datang Ibu Isniwati TK Araudatul Hasanah. Selamat datang Ibu. Oke, mengingat waktunya kita sudah habis ya, kita berikan aplaus atau tepuk tangan dari kedua narasumber kita. Oke, untuk menutup webinar kita pada siang hari ini, silakan kedua narasumber kita untuk closing statement terlebih dahulu. Kepada Miss Inggi disilakan. Baik, sedikit closing statement dari saya. Keberhasilan seorang pemimpin atau pendidik adalah ketika setiap para peserta didiknya berdaya dalam mengupayakan kebaikan untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka dari hari ke hari. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Miss Inggi. Kita lanjut lagi kepada Miss Okta. Closing statement pada Apakah mendengar suara saya? Ya, terdengar Miss Okta. Tidak banyak. Saya ingin kita semua Miss kita harus tetap semangat dalam mendidik anak-anak kita, anak-anak didik kita. Mungkin hanya itu, Miss. Terima kasih. Baik, sebelum saya tutup webinar pada hari ini, kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Oke, semua kasih jempol, bantu Miss Isnida atau Miss Debbie. Oke, kasih jempol semua. 1, 2, 3. Oke, gaya yang kedua, kita senyum, nampak gigi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir untuk bergabung di webinar kita pada siang hari ini. Bapak Ibu jangan lupa isi absensi yang sudah ada di kolom komentar ya Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum ada ya? Share lagi Miss Suci. Miss Suci, boleh. Oke, sebentar ya.